Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman, sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada. Pada pagi hari ini kami memperlihatkan bunga tanaman kurma kami yang ada di Bukit Pinang Palm dan Resto, di mana di lokasi tersebut ada kami tanam tanaman kurma dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, di antara beberapa tanaman yang kami tanam itu ternyata ada salah satu tanaman kurma yang berbunga seperti ini. Nah, bila kita melihat ya, karena bunga tanaman kurma ini kemarin kita saat itu ya melihatnya sudah cukup besar ya, sehingga kami perkirakan ya bunga kurma ini sudah muncul sejak 9 hari yang lalu ya, dan sudah crack dari manggar bunga kurma ini. Nah, sepertinya pada saat ini ya, ini sudah siap untuk dipolenisasi. Hanya saja kami terkendala ya, saat ini belum punya polen jantan untuk menyerbuki bunga betina ini. Nah, ada di antara teman-teman ya yang pengetahuannya sama seperti kami, menanam kurma pemula seperti itu, bertanya ya, apakah tanaman kurma itu atau bunga kurma itu harus diserbuki. Nah, teman-teman sahabat tani yang ahlinya mungkin sudah tidak asing lagi ya, mungkin teman-teman yang seperti kami yang masih belum tahu bahwa setiap tanaman kurma, bunga tanaman kurma itu perlu diserbuki. Nah, tidak bisa disamakan dengan tanaman yang satu keluarga ya, seperti kelapa sawit dan kelapa. Itu tanaman yang dikatakan oleh orang dia menyerbuk sendiri, kan, tetapi tanaman kurma ini penyerbukan silang ya, harus ada bunga kurma jantan untuk menyerbuki bunga betina. Nah, dan kebetulan punya kami ini kan bunga betina, jadi perlu diserbuki oleh bunga jantan. Nah, memang begitulah ya permasalahannya bagi kita pencinta kurma yang berorientasi hobi ya, dalam jumlah yang kecil seperti ini, sehingga kita tidak menyiapkan ya bunga jantannya, karena kita juga tidak tahu ya kapan tanaman kurma kita itu mulai berbunga ya, karena khususnya di daerah kami ya banyak tanaman kurma yang sudah berumur puluhan tahun tapi masih belum berbuah seperti itu ya.
makanya kami bersyukur, alhamdulillah tanaman ini masih kecil ya, tapi sudah menunjukkan jati dirinya. Dia telah berbuah dan menunjukkan jati dirinya, dia berbunga betina. Nah, bila dibandingkan dengan teman-temannya yang satu lokasi seperti ini, memang seumur, kan, tetapi yang berbunga ini batangnya lebih kecil ya, bila dibandingkan dengan tanaman lainnya yang seumur, yang berdekatan dengan tanaman kurma ini. Nah, kita tidak tahu apa penyebabnya sehingga tanaman kurma yang satu ini berbunga ya, karena kita lakukan pemupukan juga. Kita tidak tahu pupuk yang mana yang berkontribusi untuk mengakibatkan tanaman kurma ini berbuah. Nah, mungkin nanti akan kami identifikasi kembali. Nah, teman-teman sahabat tani ya, kita juga masih belum paham banget apakah bunga kurma ini sudah benar-benar siap untuk diserbuki atau mungkin bisa beberapa hari lagi, karena saat ini kami sudah mencoba memesan polen bunga jantan ya lewat online, dan polen itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menyerbuki tanaman kurma ini atau bunga kurma ini. Nah, walaupun kemarin ada satu tanaman ya, kurma kami yang juga berbunga, tapi bunganya bunga jantan ya, dan pada saat itu belum ada tanaman lainnya yang berbunga betina, sehingga bunga itu kami coba ya untuk disimpan ya dengan perlakuan seperti yang kami lihat di tutorial dari teman-teman di YouTube ya, gimana cara menyimpan bunga jantan. Nah, tapi sepertinya ya apa yang kami lihat dan kami coba praktekkan, belum tahu ya apakah bunga itu masih bisa digunakan, karena sejak bunga jantan kemarin berbunga dan kami simpan sampai sekarang, waktunya mungkin ya hampir 1 tahun ini. Nah, apakah bunga jantan yang kami simpan itu masih bisa ya untuk menyerbuki tanaman kurma ini, kalau pesanan kami polen jantan online itu belum datang. Itulah permasalahan ya bagi kita pencinta kurma sebatas hobi ya, sehingga banyak permasalahan dalam penyiapan bunga jantan ya, yang diperlukan untuk menyerbuk bunga betina. Nah, mungkin sebagai pengalaman yang bisa dipetik dari apa yang kami sampaikan ini, bagi teman-teman yang sudah menanam kurma terus semangat ya, dan
siapkanlah bunga jantan ya, katanya disimpan di tempat pendingin seperti itu, dan sekarang banyak dijual lewat online seperti itu. Kenapa sebabnya kita ada stok disimpan seperti itu? Karena jangan-jangan seperti yang kami hadapi saat ini, tanaman kurmanya berbunga tetapi bunga jantannya belum ada. Nah, ini satu kendala juga di dalam proses budidaya kurma, apalagi apabila budidaya itu dilakukan dalam skala luasan yang lebih luas seperti itu. Saya kira ini merupakan pengalaman yang perlu menjadi pemikiran kita selanjutnya ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman sahabat tani, perlu kami sampaikan juga ya, situasi pada saat bunga seperti ini, bunganya harum ya, seperti itu. Nah, mungkin harum inilah mengundang serangga ya, yang secara ilmiah katanya ya, serangga itu bisa menyerbuki bunga betina ya, apabila ada bunga jantan di sekitarnya. Nah, karena bunga jantan ini ya mungkin saja ya ada dari tanaman lain yang satu keluarga, satu pemilih seperti itu, seperti kelapa, seperti salak misalnya, atau seperti kelapa sawit ya, ada bunga jantannya dan kebetulan serangga hinggap di situ dan kembali hinggap di bunga kurma seperti ini ya, maka ada kemungkinan ya terjadi penyerbukan. Begitu juga dengan bantuan angin dan sebagainya ya. Tapi itu prosentasinya menurut informasi sangat kecil sekali ya. Nah, yang lebih efektif saya pikir harus dilakukan penyerbukan yang dilakukan oleh kita ya, sehingga prosentasi keberhasilan penyerbukan yang dilakukan itu cukup banyak seperti itu. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mohon saran dan masukan untuk perbaikan apa yang kami sampaikan selanjutnya di dalam persiapan penyerbukan tanaman kurma. Demikian, terus semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.